Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Rusdi dan seluruhnya yang hadir pada siang hari ini, langsung saja. Jadi yang menarik Mas Yogi, Mas Saad, saya baru datang tadi, saya langsung dapat WA dari warga saya Kidul Dalem, itu langsung laporan banjir juga. Iki kok ya tepak ngono lho, iki urusannya banjir Bangil, langsung itu laporan banjir. Jadi begini, yang pertama, jadi ini sering kali saya diskusikan dengan, saya manggilnya Mas Rusdi, ini sahabat saya meskipun beda partai, tapi ini teman diskusi saya, ngomong tentang Bangil, karena apapun hari ini Bangil menjadi ibu kota Kabupaten Pasuruan. Maka seringkali saya itu berpikir ya, jadi khususnya di Dinas Pengairan, kemudian Cipta Karya, Bina Marga, ada grand design. Kalau nggak ngomong Kabupaten Pasuruan, ngomong Bangil lah. Karena mohon maaf, selama kemudian saya melihat di Kecamatan Bangil ini yang banjir, kalau Kalianyar itu 99,99% kalau hujan banjir, tinggal 1%-nya apa cari Gusti Allah mereka banjir. Tapi kalau sudah ngomong di wilayah perkotaan, artinya jangan ngomong Kalianyar, di wilayah perkotaan itu juga banjir. Ini kan yang membuat saya sedih juga. Ternyata kemudian yang pertama, saya belum, jadi gambaran saya itu gini loh, kalau kita mau bangun apa-apa itu yang harus beres dulu itu tentang irigasinya. Kalau irigasinya nggak beres kabeh wis, kan gitu logikanya. Mau bangun rumah itu kudu di, oh iki metu WC banyune rene, itu harus jelas dulu. Yang pertama sebenarnya yang kita inginkan ada grand design sebenarnya Bangil ini seperti apa sih, mulai dari perkotaan sampai nanti alirannya di Kalianyar kira-kira, karena di sini tempat apa hilirnya. Itu problem yang pertama. Problem yang kedua adalah tentang problem sosial kemasyarakatan. Makanya kenapa mohon maaf Pak Lurah, saya itu 2 tahun ini juga dengan Mas Rusdi juga itu paling teriak tentang bagaimana dana kelurahan itu bisa dimaksimalkan. Karena selama 2 tahun kemarin itu dana kelurahan itu silpa terus, 1M lebih setiap kelurahan silpa. Aturannya inilah gitu. Saya itu kunker kemana-mana, yang saya tanyakan bagaimana kemudian kabupaten kota lain itu kelurahan bisa memakai dana itu untuk yang pertama peningkatan SDM dan SDA masyarakat. Baru tahun ini bisa realisasi, ngoten nggih Pak Lurah nggih? Mulai sekarang ini sudah mulai ada peningkatan SDM dan untuk kegunaan SDA. Loh, ini fakta yang saya melihat ini. Kenapa berpengaruh? Karena beda dengan desa. Kalau desa itu dananya jelas, ada DD, ada ADD. Lah kalau lurah gak dikai dana, lah terus mau menyapa masyarakat itu dapat dari mana? Gak ada duit buat menyapa masyarakat, itu menjadi problem tersendiri menurut saya. Saya kasih contoh kemudian di Kidul Dalem, ketika ada pembangunan selokan, ini fakta yang saya temukan sendiri. Ada pembangunan selokan, ada salah satu rumah warga itu gak gelem diliwati gara-gara ada jalannya apa namanya mobil. Kan aneh lah, ngoten iki Pak Lurah ngalah. Jadi selokannya digawe model ngene iki koyo dalane Tamiya, mobil Tamiya. Masyarakatnya marah karena apa? Pak Lurah gak tau ngeleken aku kok. Ini jadi problem menurut saya. Maka ketika itu saya turun, saya marah kepada warga. Sudah saya yang bertanggung jawab, bongkar, luruskan nggene selokan kok. Ini kan ini jadi problem, termasuk di Kidul Dalem. Mohon maaf, ini juga problem sosial kemasyarakatan kita. Ada tokoh kemudian besar, lah wis terus dalane banyu ditutup di semen dan lain sebagainya. Ini problem juga. Oleh karena itu yang pertama kita perlu grand design. Saya ingin tahu sih sebenarnya Bangil ini problemnya di mana irigasinya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sinergi itu penting menurut saya, Bu. Seringkali kita melakukan, mohon maaf usulan saya dengan Mas Rusdi juga, seringkali terbentur tentang oh iki kali ini provinsi, oh iki lewat dalane pusat gitu. Maksud saya kenapa sih kemudian tidak dikoordinasikan secara langsung gitu, di bypass taya opo kira-kira kayak gitu. Itu butuh percepatan. Kalau kemudian
birokrasi masih hanya birokrasi semacam itu, saya pikir ya banjir ini akan tetap lama. Kalau bahasanya Mas Yogi bisa tenggelam Bangil, bisa tenggelam, tapi insya Allah tidak Mas Yogi, tidak. Kenapa saya katakan gitu? Syaratnya tadi satu, pendopo pindah nang Bangil, kira-kira kayak gitu. Enggak, tapi ini sangat logis ketika kemudian ada keinginan saya, kemudian pendopo rumah dinas itu harus pindah di Bangil, itu sangat logis. Kenapa? Di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan, satu-satunya yang punya alun-alun itu Bangil, satu-satunya yang punya masjid jame itu Bangil, yang punya kantor pos di ngarepe alun-alun Bangil. Dan dimanapun tata kelolaan pemerintah itu kemudian pasti pendopo itu di depan alun-alun. Sejarah secara geografis kita sudah mendukung, kenapa tidak menurut saya? Apa kemudian manfaatnya? Saya pikir kalau kemudian ini sudah menjadi rumah dinas bupati, ya siapapun bupatinya ya selesai lah. Masa kata gak izin Bangil ibu kota kira-kira banjir, tidak mampu menata pengelolaan secara umum. Bagi saya hanya seperti itu. Oleh karena itu besar harapan saya Bu ya, mohon maaf Bapak Ibu tadi yang sudah ngomong banjir. Kebetulan saya juga ketua Ansor yang hari ini, kalau tadi dinas sosial pinten Mbak untuk relawannya Pak? Oh alhamdulillah masih banyak banser saya Pak. Bagana saya itu sudah 99 Pak. Kasih plus bagananya 99. Bagana banser Bangil. Artinya begini, tadi Bu Nina, saya ini kemarin itu sering ngomong dengan Bu Nina masalah ini. Saya sering program saya taruh dengan Bu Nina di BPBD tentang pemahaman kita masalah tidak hanya banjir Bu nggih, longsor dan lain sebagainya. Maksud saya begini, ke depan harapan saya kalau kemudian sudah kalau tadi baru mau duduk, saya harapannya ini sudah lah Bu, bagikan kepada kami itu juga malu juga. Saya dengan Mas Rusdi ini agak malu sebagai wakil dari Bangil lah, beberapa tahun kita seperti ini. Maka yang pertama menurut saya Bu, yang harus diselesaikan itu adalah pusat kota dulu Mas Rudi. Kalau pusat kota Bangil banjir jelas nang liyane banjir logikanya. Yang kedua, kita harus juga mendorong pemerintah untuk penguatan pemerintahan secara keseluruhan. Bagaimana pemerintah juga mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Bahwa salah ya salah, jangan seperti yang saya ceritakan di Kidul Dalem tadi. Ini juga menjadi problem ketika tidak terjadi komunikasi yang baik antara pemerintah, kelurahan, kecamatan dengan masyarakat setempat. Ini juga jadi problem. Meskipun ya mohon maaf sing disalahno akhirnya ya pemerintah lagi. Itu kan problem juga. Akhirnya saling menyalahkan. Makanya penguatan pemerintah mulai basis tingkat RT, RW dan kelurahan ini sangat penting menurut saya. Dan selanjutnya tentunya kami dari DPRD ya, karena saya tadi itu bahasanya DPRD menyapa ya, Dewan menyapa ya, saya menyapa ini, saya berharap kemudian saya dengan Mas Rusdi mampu mengawal lah paling tidak. Jadi harapan saya kemudian apa yang menjadi problem atau beginilah, kita mintalah dari dinas lah kira-kira ini yang jadi problem utama di Kecamatan Bangil. Insya Allah saya dengan Mas Rusdi sepokirnya kayak ngono Mas, kira-kira modal ngono Mas yo. Siap ya Mas yo. Loh ini mesisan gitu loh maksud saya. Sekalian gitu loh. Kalau mau ngomong itu harus sekalian, karena hari ini kita belum mampu merealisasi itu. Kalau tadi ada dana pusat dan lain sebagainya, insya Allah kami juga siap kok mengkomunikasikan. Karena jaringan kita juga tidak hanya di Kabupaten Pasuruan, tapi jaringan provinsi, jaringan pusat kita juga punya. Maksud saya ayo, jangan hanya ngomong duduk bareng ya, jangan, tapi bagaimana kita mempunyai solusi yang konkret yang kita pahami bersama. Jadi kalau kemudian hari ini saling menyalahkan, ngapunten Bu, ini kalau nggak duduk kita, kemudian ada solusi ini A, B, C, D, langkahnya pertama ini baru bisa Mas, karena ini tidak bisa diselesaikan hanya sewaktu 1, 2, 3 tahun dan ini panjang, tapi jenjangnya stepnya harus jelas, maksud saya kayak gitu. Tapi kalau stepnya aja di awal nggak jelas ya jangan pernah berharap kemudian ya tidak hanya Bangil, saya pikir ya, karena khususnya saya ngomong Bangil ini menjadi ibu kota kabupaten ya, tentu ini akan menjadi perhatian kami yang Dewan dari Bangil. Bahkan kemudian tidak hanya kami, ini juga akan membawa nama baik Kabupaten Pasuruan. Mungkin itu awal, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.